Oke guys, gue Reza, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue akan bahas tentang penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Kalau di video sebelumnya gue udah ngasih tahu apa sih bedanya penghasilan yang dikenakan PPh non final, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, kali ini gue akan bahas jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini yang akan gue sampaikan di sini hanya jenis-jenisnya saja. Kalau mau tahu lebih jauh tentang tarifnya, pemotongnya, pemungutnya, atau siapa subjeknya, bisa lihat di video gue tentang PPh pasal 4 ayat 2 di playlistnya di PPh pemotongan dan pemungutan. Nah, khusus untuk mahasiswa gue atau mahasiswa PKN STAN yang menonton video ini, video ini juga harus dilengkapi dengan teman-teman harus membuka pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh plus video gue tentang PPh pasal 4 ayat 2. Ya, jadi untuk kelas, terutama kelas yang gue ajar, kelas 445 dan 438, dilihat video saya juga tentang PPh pasal 4 ayat 2. Oke guys. Nah, sekarang kita masuk ke jenis penghasilan yang pertama, yaitu ini form ini gua ambil dari SPT 1770 lampiran 3, dan kalau di 1770S ada di lampiran 2. Nah, sekarang kita lihat di sini guys. Yang pertama adalah jenis penghasilan yang pertama adalah bunga deposito, tabungan diskonto SBI, dan surat berharga negara. Nah, ini ditulis DPP-nya di sini dan PPh terutangnya di sini. Ini sesuai dengan bukti potong yang diberikan oleh si pemberi penghasilan ya guys. Seperti itu. Yang kedua adalah bunga diskonto obligasi yang dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek. Di sini DPP-nya, di sini PPh terutangnya. Ya, DPP-nya ini adalah bruto ya guys. Jadi brutonya sebelum dipotong PPh. Kemudian yang ketiga adalah penjualan saham di Bursa Efek. Ini sesuai dengan nilai jual ya saham yang kita lakukan selama tahun tersebut. Ya, jadi kalau kita sering beli jual ya, nanti mungkin akan gede sekali di sini guys. Ya. Jadi sesuai dengan berapa saham yang nilai saham yang kita jual di suatu tahun. Dan PPh terutangnya adalah sesuai dengan bukti potong yang kita terima dari si broker yang seperti Mandiri Sekuritas atau BNI Sekuritas atau pokoknya penyedia layanan sekuritas tersebut. Kemudian ada hadiah undian, penghasilan bruto di sini, PPh terutang di sini. Kemudian ada pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus. Ini adalah PPh 21 final ya guys. Ya, PPh 21 yang bersifat final. Ya. Kemudian honorarium atas beban APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, TNI, Polri. Ya, ini juga PPh 21 yang bersifat final. Ya. Kalau mau tahu lebih jelas tentang yang nomor 5 sama 6 ini bisa dibaca lagi video gue tentang PPh pasal 21 yang bersifat final. Kemudian ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ya, DPP-nya di sini, PPh terutangnya di sini. Bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah. Kemudian ada sewa atas tanah dan atau bangunan, ya, dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 10%. Ada lagi usaha jasa konstruksi, ya. Ada penyalur, dealer, agen produk BBM. Ini adalah PPh pasal 22 final ya guys. Kemudian ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi, penghasilan dari transaksi derivatif, ini udah nggak ada. Kemudian dividen. Nah, ini dividen ini khusus untuk orang pribadi ya. Khusus yang dibayarkan kepada orang pribadi, karena di badan nggak mungkin ada nih guys. Karena kalau dividen yang dibayarkan kepada BP badan, pilihannya cuma 2, apakah dia itu objek pajak ataukah dia non objek pajak. Ya. Kemudian nomor 15 adalah penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, ini nanti akan kita bahas guys. Ya, ini dengan syarat nanti statusnya adalah KK ya. Nanti ada kita bahas KK, PH, MT, dan HB. Nah, ini untuk yang statusnya adalah KK. Nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus tentang apa perbedaan dari status KK, PH, MT, dan HB.
Kemudian yang nomor 16 adalah penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini untuk PP 23 ya. Atau kalau dulu PP 46. Nah, ini masukinnya di nomor 16. Di sini adalah omsetnya ya, omsetnya yang kurang dari 4,8 miliar tersebut, dan yang kedua adalah PPh terutangnya di sini. PPh terutang ini berarti 0,5% gitu ya dari omset. Nah, ini untuk PP23 nanti ada pembahasan khusus juga guys di video selanjutnya. Dan sama terkait dengan objek pajak juga nanti akan gue bahas secara lebih khusus tentang PP23. Seperti itu guys. Oke, kira-kira ini yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang kelas gue, yang gue ajar harus baca juga video gue tentang PPh pasal 4 ayat 2 plus buka juga di undang-undangnya, undang-undang pasal 4 ayat 2 di undang-undang PPh di pasal 4 ayat 2. Oke guys, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya guys, ini PPh final yang gue sampaikan di sini adalah PPh final khusus untuk orang pribadi ya. Jadi kalau badan nanti beda lagi. Misalnya nomor 1 sampai berapa ini beda lagi. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Contohnya seperti kayak nomor 5, 6 ini nggak mungkin ada di badan, sama nomor 14 ini nggak mungkin ada di badan. Nah, jadi ini khusus untuk yang orang pribadi gitu guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel itu gue. Kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di share di sosial media yang kalian miliki. Oke, jangan lupa belajar terus. Bye bye.